Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita semua diberikan kesehatan. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya berterima kasih atas kesempatannya dan juga untuk Bapak dosen yang saya hormati, Pak Sugeng Prayitno, dan juga teman-teman semuanya. Baiklah, izinkan saya memulai presentasi saya dan yang saya ambil dari pertemuan ke-13 yaitu manajemen pasar uang syariah. Baik, seperti kita lihat pada slide pertama. Pertama, pengertian pasar uang syariah. Pasar uang, kelompok pasar, memperjualbelikan instrumen jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi. Fungsi pasar uang sebagai saran alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, memenuhi kebutuhan dana jangka pendek ataupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang syariah adalah pasar uang syariah yang memperjualbelikan surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek. Pasar uang syariah adalah pasar yang diperdagangkan saat surat berharga diterbitkan berkaitan dengan penempatan dan peminjaman uang dalam jangka pendek untuk memobilisasi sumber dana jangka pendek dan manage likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuatu yang syariah. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secara kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar uang bervariasi, dapat surat berharga yang berjangka panjang, waktu kurang dari 1 tahun, sampai dengan surat berharga yang berjangka 5 tahun. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar aktiva keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua, slide selanjutnya, perbedaan pasar uang syariah dan konvensional. Pada dasarnya, pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, yaitu merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, baik berupa kekurangan maupun kelebihan kesulitan likuiditas. Baik berupa kekurangan maupun kelebihan likuiditas jika bank memiliki kelebihan likuiditas, ia dapat menggunakan instrumen pasar uang yang menginvestasikan. B. Memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek. C. Pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit melalui clearing atau Billet Giro Bank Indonesia atau
transfer dana secara elektronik. Adapun perbedaan yang mendasar di antara keduanya yaitu sebagai berikut. Pertama, PUAS tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga, tetapi pada pola bagi hasil, sedangkan PUAS seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga. Kedua, peserta PUA meliputi bank syariah dan bank konvensional, sedangkan peserta PUAS hanya bank konvensional. Selanjutnya, piranti yang digunakan dalam PUAS adalah sertifikat IMA, sedangkan piranti yang umum digunakan dalam PUAS adalah proses atau promisasi notes. Keempat, sertifikat IMA sebagai piranti utama PUAS hanya dapat dialihkan satu kali, sedangkan promes dapat dipindah tangankan berulang-ulang selama belum jatuh tempo. Selanjutnya, dalam perhitungan imbalan utama, PUAS tidak mengikuti komponen bunga, sedangkan dalam PUAS bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan. Selanjutnya, risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada PUAS relatif jauh lebih kecil daripada risiko transaksi PUAS. Selanjutnya, sertifikat IMA sebagai piranti utama PUAS diterbitkan sebagai tanda bukti penyelamatan dalam suatu proyek investasi sehingga hanya dapat dipindah tangankan satu kali. Sedangkan promes merupakan suatu negotiable instrumen yang tidak membatasi para pihak dalam menegosiasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir. Slide selanjutnya, tujuan pasar uang syariah. Tujuan pasar uang adalah memberikan alternatif baik bagi lembaga keuangan, bahkan bank maupun bukan bank, untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa adanya pasar keuangan ini, peminjam uang akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Perantaraan seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, yaitu bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung. Kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berminat untuk meminjamkan uangnya. Perantaraan bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek pada perusahaan di Indonesia. Kebutuhan akan adanya pasar yang dilatar belakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Indonesia dilakukan melalui pasar uang UAMH dengan sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Lembaga keuangan konvensional melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atau efek syariah yang dikeluarkan. Emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin perusahaan
memenuhi prinsip-prinsip syariah, dan memiliki syariah complement officer dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak mempengaruhi persyaratan tersebut. Efek yang terbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Selanjutnya, B. Firman Allah SWT. Qs Al-Badarah 275 artinya Allah telah menghilangkan jual beli dan mengharamkan riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Qs An-Nisa 29 artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Hadis Nabi. Ada beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan pasar uang syariah, yaitu berbagai berikut. Yang pertama, riwayat Tirmidzi dari Amir bin Auf, yaitu kaum muslimah terkait dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat mengharumkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kedua, riwayat Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung garam. Yang ketiga, Abbas dari riwayat Imam Malik dari Yahya, tidak boleh membayangkan orang lain dan menolak bahaya. Selanjutnya, kaidah usul, kaidah yang menyatakan segala suatu urusan muamalah hukuman mubah hingga ada dalil yang mengharamkan, juga kaidah yang menyatakan bahwa tindakan seorang pemegang otoritas harus mengikuti perkembangan masalah yang berlaku, ataupun kaidah yang menyatakan pencegahan dari kerusakan lebih diutamakan dan menolak suatu mafsadah. Selanjutnya, oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbank di Indonesia memiliki kewenangan untuk membatasi jual beli instrumen sertifikat IMA di pasar sekunder untuk mencegah kesan terjadinya jual beli yang dapat mengarah pada tingkat spekulatif. Berdasarkan prinsip syariah, latar belakang dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37 sampai dengan DSN MUI X 2002, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah atas pertimbangan berikut. Yang pertama, bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerima dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana tertimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Kedua, dalam rangka meningkat efisiensi kepada pihak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antar bank. Yang ketiga, untuk memenuhi keperluan itu dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Di antara keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37 DSN MUI X 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan umum peserta pasar uang sebagaimana disebut dalam butir 3 adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai milik dana. Selanjutnya, mudharah antar bank surat berharga pasar uang. Mudharabah dan sertifikat wadiah Bank Indonesia, adapun instrumen yang digunakan dalam pasar uang berprinsip syariah. Tidak dijelaskan dalam fatwa itu tentang mekanismenya jika dilakukan dalam pasar uang. Namun dalam Islam, instrumen merupakan perwakilan dari kepemilikan atau harta. Oleh karena itu, instrumen dapat diperjualbelikan jika terdapat aset atau transaksi yang berdarasinya. Ada dua metode dalam penerbitan instrumen oleh Bank Indonesia, yaitu satu prinsip untuk berbagai transaksi. Prinsip digunakan bagi hasil untuk berbagai transaksi seperti jual beli, sewa, dan lain-lain. Satu prinsip untuk satu transaksi implikasi adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah ini adalah karena dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan menggunakan bunga, dapat diganti dengan menggunakan alternatif akad-akad lain berikut.
Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak. Yang pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. B. Masyarakat yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. C. Al-Qard yaitu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. D. Wadiyah yaitu akad seorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk jaga secara layak. E. Asar. Selanjutnya, hal-hal dilarang dilakukan pasar uang modal syariah. Hal-hal yang dilakukan dalam pasar uang modal dan pasar uang syariah menurut Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 adalah sebagai berikut, yaitu manipulasi. Manipulasi merupakan tindakan menyembunyikan catatan objek akad yang dilakukan oleh pihak penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek itu tidak cacat. Praktik tradisi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menyembunyikan cacat barang, misleading information, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyasarkan hingga memengaruhi harga efek di bursa efek. B. Takhir merupakan upaya menemaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Taghir dikaitkan dengan perilaku spekulasi yang tidak wajar. Hukum Islam menolak kontak yang mengandung elemen spekulasi yang signifikan wholesale, yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan manfaatnya hype dan dam, yaitu aktivitas transaksi suatu efek yang diawali pergerakan suatu saham uptrend, creating fake demand atau supply, yaitu adanya pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik. Tetapi jika order beli atau jual pada level harga terbaik, tetap jika order jual atau beli telah mencapai best price, itu di diamond secara berulang-ulang. Tujuannya adalah memberikan kesan bahwa pasar seolah-olah terdapat supply atau demand yang tinggi sehingga pasar berpengaruh untuk membeli atau menjual. Selanjutnya, penimbunan polling interest, yaitu aktivitas transaksi yang dilakukan sekelompok anggota buruk efek tertentu dengan tujuan efek terkesan liquid, baik disertai pergerakan yang harga maupun tidak pada periode tertentu. Selain itu, volume transaksi setiap hari dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan dalam kurun periode tertentu. Aktivitas transaksi tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dan mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tersebut sebagai benchmark marketing at the close at trade, yaitu transaksi dari sekelompok anggota bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara berganti yang dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Harga yang diakibatkan dapat tetap naik dan turun. Tujuannya adalah memberikan kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan. Selanjutnya, gap vanish adalah ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam satu akad, baik likuiditas maupun kuantitasnya. DSN MUI mengklasifikasi kegiatan yang dikategorikan gap vanish adalah insider trading, yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misal rencana atau keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
Selanjutnya, bai al-madun adalah jual beli yang di objeknya tidak ada pada saat akad atau jual beli atas barang yang tidak dimiliki penjual, termasuk dalam al-madun dalam pasar modal short selling, yaitu cara yang digunakan dalam mengumpulkan penjualan yang seluruh demikian harga tinggi dengan harapan turun seakan merupakan perdagangan tanpa kemikian yang sah. Slide selanjutnya, format yang harus diikuti oleh sertifikat IMA dapat mengikuti format yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan kualitas yang digunakan diserahkan pada tiap-tiap bank. Untuk dilakukan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Antar bank syariah wajib melaporkan Bank Indonesia pada hari penerbitan sertifikat investasi mudafar antar bank syariah tersebut mengenai hal-hal. Yang pertama, bank syariah telah menerbitkan sertifikat investasi mudharabah. Tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA, peserta yang terlibat dalam transaksi puas adalah bank-bank yang langsung menerbitkan SIMA dan bank-bank yang ikut menanamkan dananya pada sertifikat tersebut. Pertama, syariah, mekanisme pasar uang syariah. Sertifikat IMA adalah sebagai berikut: kantor pusat bank syariah, yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya. B. Unit syariah, yaitu kantor pusat dari kantor cabang syariah dari bank umum yang menjalankan kegiatan usaha. C. Bank-bank yang diperbolehkan untuk menjadi penanaman modal pada sertifikat IMA adalah kantor pusat bank syariah, yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta kantor pusat unit usaha syariah ataupun kantor pusat bank umum yang menjalankan kegiatan usaha diperbankan secara konvensional. D. Syariah. Selanjutnya, mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat berikut. Pertama, cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang dapat diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk tertentu, antara lain sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, dan call money. B. Ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar, lembaga nilai yang akan menyimpan instrumen pasar uang dan akan menjual pada unit yang kekurangan dana jangka pendek. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Vicos Research yang sering disebut security house. C. Prasarana komunikasi yang memadai. D. Informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SPBU agar setiap peminta dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan. Mekanisme pasar uang syariah. Mekanisme pasar uang syariah yaitu sebagai berikut. A. Call money dapat diperdagangkan secara langsung antar bank dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kurangan dalam kiring maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas. Slide selanjutnya, mekanisme operasional pasar uang syariah. Fatwa MUI menetapkan bahwa mekanisme pasar uang syariah sebagai A. Pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antara peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. B. Peserta puas dalam pasar primer adalah bank syariah sebagai primer dan dalam kapasitasnya sebagai penerbit instrumen puas atau dana, dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. C. Peserta puas dalam pasar sekunder adalah bank syariah dan bank konvensional sebagai penjual dan pembeli instrumen puas. D. Sertifikat puas adalah instrumen bukti kepemilikan investasi yang ditransaksikan dalam puas. E. Pialang adalah perantara perdagangan sertifikat puas yang mendapatkan izin beli Bank Indonesia. F. Dalam pasar primer, penerbitan sertifikat puas dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan masyarakat. G. Bagi hasil sertifikat puas yang diterbitkan berasal dari aset yang menjadi dasar penerbit, baik aset yang dimiliki imbalan hasil tetap maupun aset yang memiliki imbalan hasil tidak tetap sesuai dengan akad. Hasil sertifikat puas dapat dialihkan ke pemilikannya sebelum jatuh tempo. I. Dalam pasar sekunder, transaksi yang dilakukan untuk pengalihan sertifikat puas dapat menggunakan akad jual beli dengan harga yang disepakati. J. Penjual sertifikat puas dapat berjanji untuk membelikan kembali sertifikat tersebut pada harga yang disepakati di awal. K. Dalam hal janji untuk membeli kembali tidak dipenuhi, maka penjual akan dikenakan sanksi. I. Transaksi puas dapat dilakukan secara bilateral melalui pialang, lelang, atau melalui mekanisme lainnya dengan masih berprinsip pada syariah. M.
transaksi antara peserta POS dengan pilang menggunakan akad jualah. Baiklah, demikian video presentasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau bahasa, mohon dimaafkan. Terima kasih.